Selamat pagi, siang, atau sore, teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan sebuah gagasan dari kami, yaitu implementasi blockchain pada penjualan tiket konser menggunakan hash function Kecak 256. Dengan anggota kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Bonaventura Bagas, Sevin, Ian Baruntara, Felix Kuandi, dan Kian Unaja. Untuk penjelasan lebih detail akan saya serahkan ke teman saya Felix. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan dari back-end-nya dulu. Jadi, di sini ada tertera blockchain.js ini digunakan buat nentuin hash function dari blockchain itu sendiri buat bikin tiketnya nanti. Nah, di sini kita pertama-tama itu ada importnya. Jadi, kita ada pakai dua, yaitu ada Kecak 256 sama crypto buat angka acaknya. Lalu ada kelas tiket blockchain ini untuk eh, apa? Semua hal yang terkait sama blockchain tiketnya. Ada variabel-variabelnya juga di sini. Oke, selanjutnya itu ada create new block. Nah, ini dipakai buat ambil nonce, hash block sebelumnya dan hash baru. Setelah bikin block nanti tiket yang pending dimasukin ke map all tickets. Nah, kemudian ada create new ticket ini buat eh, ambil info kayak nama, email, telepon dan bagian section itu. Terus kasih timestamp juga. Lalu ada get tiket data buat ngambil semua tiket yang ada dan ngasih dalam bentuk array. Lalu ada get last block itu buat ambil blok terakhir dari chainnya. Kemudian ada add ticket to pending. Fungsi ini nambahin tiket ke daftar pending dan kasih nomor blok selanjutnya. Kemudian ada hash block itu buat bikin hash dari blok berdasarkan hash block sebelumnya, data blok sekarang dan nonce-nya. Kemudian ada proof of work, proses buat nemuin nonce yang bikin hash block mulai dari 40 ini, lalu dia terus menambah nonce-nya sampai dapat hash yang benar. Kemudian ada selanjutnya ada server.js. Itu pertama kita ada pakai library juga, ada Express, ada course buat ngatur akses dari domain lain. Oh, yang Express ini buat server, lalu QR code untuk nanti tiketnya nanti akan dijelaskan pas pengambilan dari websitenya. Lalu ada tiket blockchain ini ambil dari yang di sini, file ini. Kemudian ada pertama-pertama ada inisialisasi app. Nah, ini buat instance dari Express.js dan juga blockchain tiket. Ini kayak nyiapin semua yang dibutuhin. Lalu ada middleware-nya. Oke, kalau middleware-nya itu kita ada pakai beberapa middleware. Jadi course itu buat ngatur akses server kita dan kita di sini pakainya itu localhost 5173 dan ada pakai Express.json juga dan Express URLand coded ini buat parsing data yang dari udah di request. Kemudian kita ada pakai endpoint API create tickets. Ini buat rute bikin tiket baru. Jadi kita ambil data dari tiket request. Kemudian ada endpoint API verify tiket buat verifikasi tiket. Kemudian ada API tiket ini buat ambil semua tiket yang ada. Dan sisanya ini buat mengandalkan kalau ada error. Dan yang terakhir untuk set server buat dengar di port yang udah ditentuinnya. Defaultnya itu 3001 di sini. Untuk memulai front end-nya kita harus mulai dari pembukaan server dulu. Jadi untuk membuka server saya pakai ini node server.js. Kemudian karena saya pakainya React, jadi saya harus menjalankannya pakai npm run dev. Lalu masuk ke sini. Ini untuk tampilan awal dari website kami, Pak. Lalu di sini juga ada saya sediakan tombol musik buat Bapak negarain lagu. Ya, oke. Selanjutnya ada buy tiket ini untuk memasuki sesi pembelian tiketnya. Di sini saya sediakan sesi-sesi buat
nentuin section mana yang mau diduduki. Lalu kalau misalnya misalnya saya pilih yang section A yang paling mahal karena paling dekat sama itunya stage-nya. Lalu saya bisa pilih berapa berapa tiket yang mau saya masukin dan ini udah juga di-adjust dengan seberapa banyak tiket yang tersisa dalam setiap sesinya. Di maksimal 3 di sini. Misalnya saya contohkan untuk beli dua dulu deh. Saya namain diri saya ini. Lalu emailnya dan nomor HP saya. Lalu ini untuk orang keduanya, saya contohin saja. Kalau misalnya saya beli 3 tiket, tapi saya misalnya nggak mengisi yang orang ketiga, maka akan muncul error karena saya belum ngisi. Nanti bakal berubah jadi merah dan disuruh kita buat ngisi ini. Tapi kalau misalnya eh, in case saya sudah isi, saya tinggal pilih buy now. Nah, ini berarti pembelian tiket sudah berhasil dan untuk mengecek eh, block hash tiket dari setiap orangnya, tinggal tekan aja setiap orang yang udah beli. Nah, ini muncul. Dan untuk eh, misalnya sebagai sebuah staff yang buat ngecek kalau misalnya ini itu tiketnya valid sesuai dengan eh, data yang sudah tersimpan dalam dalam pembelian tiketnya. Nah, oke. Saya juga udah sediakan kamera di sini. Jadi kalau misalnya nah, nah, eh, pembelian tiketnya sudah valid. Jadi ya di sini ada data nama pembelinya, emailnya, nomor HP-nya, sesi yang section yang dia pilih sama kapan dia belinya. Dan kalau misalnya ini kan untuk yang si saya, ini buat Zevin. Kalau yang tadi punya saya hash functionnya seperti ini. Dan kalau misalnya yang Zevin seperti ini. Dan kalau misalnya tiketnya diatur lagi, yang tadi kan itu punya saya. Nah, ini saya coba punya Zevin. Nah, eh ini buat tiket yang udah valid buat si Zevin itu. Dan kalau misalnya ini kan saya pakai yang udah terbeli. Kalau misalnya saya eh, menggunakan tiket palsu buat ngedeteknya ini saya pakai, saya bisa juga upload dari QR yang sebelum-sebelumnya. Ini kan QR lama yang buat saya pakai tes-tes. Ini seharusnya sudah tidak termasuk dalam data. Jadi kalau misalnya saya pakai, katanya invalid data, invalid tiket. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi, oh ya, dan ini juga sudah masuk ke dalam storage gitu. Jadi kalau misalnya saya reload pun historinya tetap ada. Kalau misalnya saya beli di sesi yang lain, misalnya di sesi C, coba nggak saya nggak salah aja, lalu buy now. Nah, datanya termasuk di sini dan bisa saya QR code lagi buat di scan. Nah, itu aja. Penggunaan teknologi blockchain dalam penjualan tiket konser khususnya dengan memanfaatkan fungsi hash Kecak 256 mampu menghadirkan solusi yang lebih inovatif terhadap sejumlah masalah yang sering muncul dalam sistem penjualan tiket yang lebih tradisional. Masalah seperti pemalsuan tiket, manipulasi data, dan kurangnya transparansi dalam distribusi dapat diatasi secara efektif. Teknologi blockchain mencatat setiap transaksi dalam sebuah buku besar digital yang terdesentralisasi, menjadikan data yang lebih aman, transparan, dan tidak dapat diubah.
Terima kasih.